Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita ada di bulan November. Kita berharap kita bisa terus ada menyelesaikan tahun ini dengan baik. Baik saudara, kita buka kitab kita dan kitab Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Mari kita bangkit berdiri, kita baca. Saya mulai dari ayat yang ke-14. Aku berutang, suaranya agak menggema ya. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang berkeluar dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, dan dia memberitakan Injil ke kota Roma. Dia merasa penting memberitakan Injil karena dia merasa bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Ketika Injil diberitakan, orang mendengar, memahami, menerima, akhirnya diselamatkan. Jadi itu kekuatan. Itu sebabnya perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadi kehidupan yang paling indah di dunia ini kalau kita mau memberitakan Injil. Karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tugas kita hanya memberitakan. Apakah nanti berhasil, itu bukan urusan kita. Karena tugas kita hanya menabur. Ketika seorang menabur benih ke tanah, tugasnya hanya menabur, bikin tumbuh Tuhan. Tanah itu menumbuhkan buah itu dengan sendirinya, bukan kekuatan si penabur. Jadi tugas daripada Rasul Paulus, pokoknya dia bilang beritakan Injil. Dan dia berkata itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau siapa saja ingin diselamatkan, ingin mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga, syarat utama dia menerima Injil, percaya kepada Injil. Di mana di dalam Injil itu ditulis ada seorang penyelamat yang disebut Yesus Kristus. Dan dikatakannya dia berhutang. Kalau berhutang artinya harus dibayar. Itu adalah hanya kata kiasan. Sebenarnya dia tidak ada hutangnya satu peser pun. Tetapi dia memberikan pemahaman bahwa dia tidak sempat memberitakan Injil kepada orang, kepada kelompok di mana dia berhutang. Dikatakan, aku berhutang
baik kepada orang Yunani. Rupanya dia rindu, udah berjanji kepada Tuhan, aku mau memberitakan Injil kepada orang Yunani, tapi tidak tercapai. Saking rindunya dia, karena dia berjalan ke berbagai negara, kerajaan beritakan Injil. Banyak orang menjadi percaya. Tugasnya pokoknya ngomong. Dia udah berencana mau ke Yunani, tapi tidak, sehingga dia bilang sama orang Roma, bersyukur kalian ya, aku bisa sampai beritakan Injil. Dan selanjutnya nanti di kota Roma itu berdiri satu gereja besar yang sampai sekarang masih berpusat di kota Roma itu. Itu satu hutang dia, artinya dia merasa tidak enak sama Tuhan. Ya, sebab belas kasihannya untuk menyelamatkan orang Yunani tidak tercapai. Ini perlu kita tanamkan di hati kita. Ada satu kerinduan untuk membawa orang datang sama Tuhan. Membawa orang, tugasnya adalah beritakan, saksikan, ajak. Soal dia mau, soal dia percaya, soal dia terima, bukan urusan kita. Itu Roh Kudus nanti yang bekerja, saudara. Demikian juga kepada bangsa-bangsa lain, tentu saja banyak sekali bangsa-bangsa dan tidak mungkin dia. Sebab pesan Tuhan memang pergilah ke seluruh dunia dan tidak mungkin dikerjai oleh satu orang. Itu sebabnya Tuhan selalu memanggil orang untuk mau melayani atau menjadi penginjil atau memberitakan Injil. Demikian juga dikatakan dia berutang kepada orang terpelajar. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang guru besar, belajar dari Imam Gamaliel. Dia juga turunan imam dalam agama Yahudi. Dia orang yang pintar, guru besar, dan dia belajar dari ahlinya tentang kitab Taurat. Jadi dia juga ingin memberitakan Injil kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar, ahli-ahli agama, para sarjana. Jadi apple to apple, dia sarjana dan juga para sarjana ilmuwan di mana-mana kalau dengar uraian Injil melalui aku yang berpendidikan, mudah-mudahan connect. Tapi walaupun dia begitu, dia juga punya belas kasihan kepada orang yang nggak sempat sekolah. Para budak, pekerja kasar, dengan pola pikir yang jauh di bawah level rata-rata, baik secara ekonomi, dikatakan, maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Dia punya kerinduan orang yang pintar, orang kaya, orang miskin, orang cacat, orang sakit, perlu diselamatkan. Jadi dia merasa berhutang. Jadi gereja itu tempat segala orang, yang penting diselamatkan. Itu jeritan hati Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Kenapa aku sampai di sini? Sebab aku sangat terbeban menyelamatkan kalian. Ayat 16. Aku tidak malu terhadap Injil. Banyak orang malu bersaksi, banyak malu menjadi orang Kristen. Dan dikatakannya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sama isi Alkitab, Old Testament, New Testament. Bagaimana bisa percaya dibaca juga tidak? Ini mengerikan. Ketika orang tanya menggoyang pengetahuan kita, kita bisa ambruk karena kita tidak tahu isi kitab kita dan kita murtad. Jadi Injil, kabar baik ini adalah punya kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Tidak percaya Injil,
tidak percaya Alkitab ini seutuhnya adalah firman Allah seutuhnya, dia tidak akan diselamatkan. Keselamatan itu pertama diberitakan menurut perintah Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Kenapa? Yesus darahnya Yahudi. Ya, dia lahir berdarah Yahudi. Itu sebabnya Yerusalem yang pertama pusatnya orang Yahudi, daerah Palestina, semua itu. Tetapi juga kepada orang Yunani yang paling tinggi kebudayaannya di dunia. Yang satu pintar, Yahudi, banyak akal. Yunani penuh dengan seni budaya. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi kalau cerita tentang kebenaran, hanya di dalam Injil atau Alkitab ini saja, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa? Semua yang tertulis sesuai dengan catatan histori. Secara historik bisa ditemukan, bisa dicari peninggalan-peninggalannya. Sampai sekarang ada nama-nama orang, keturunan, silsilah, bangsa, lengkap, budaya, semua bisa ditelusuri, tracing semua jejaknya yang ditulis oleh Injil ini, yang sudah, yang sedang, dan yang akan bisa kelihatan nanti. Kalau dikatakan Yesus akan datang nanti di Bukit Zaitun kedua kalinya, cek di Palestina ada Bukit Zaitun. Kalau dikatakan dia dibaptis di Sungai Yordan, orang boleh pergi. Di mana dia lahir dan lain sebagainya, di mana rumahnya dulu masih ada sekarang. Bukan cerita fiksi atau dongeng atau yang dikarang-karang. Dan Injil tidak perlu dukungan kitab-kitab di luar Alkitab atau hadis-hadis, tidak perlu. Cukup Alkitab menjelaskan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu saling menjelaskan, menguatkan. Perlu pemahaman sehingga tidak ada salah tafsir dan tidak ada kontradiksi. Biasanya terjadi kontradiksi karena kurang pengetahuannya. Dan dia mau menjelaskan tentang inti Injil itu. Apa kekuatan itu daripada Injil? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Inilah kebenaran itu. Apa kebenaran Allah? Yang bertolak dari iman. Jadi startnya, yang Kristen yang mau diselamatkan itu, titik tolaknya, bertolak startnya, mulailah dengan memiliki iman. Amin Bapak Ibu. Itu nomor satu dulu, percaya dulu. Bertolak daripada iman. Kemudian gak cukup hanya di situ saja, iman harus dipimpin lagi. Memimpin kepada iman. Iman yang berkelanjutan. Dari satu iman, hidup lagi, tambah lagi iman. Terus lagi. Seperti ada tertulis dalam Alkitab, orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang tidak benar tidak beriman, tidak percaya. Kata beriman, saudara, dia memang meyakini, semuanya dia yakini, beriman. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kenapa dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman? Mesti dipimpin lagi kepada iman selanjutnya. Sebab apa? Kalau kita melangkah dari iman ini, waktu kita berjalan, kita ada dapat cobaan, kita bisa ragu. Itu ragu tanpa kita sadari, tidak ada lagi percaya kepada Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai meragukan kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan orang mulai
menghina Tuhan. Kalian yang bergereja itu tak masuk akal pun, hanya ngomong aja nyaman gitu. Katanya ada mujizat, katanya ada ini dan sebagainya, tanpa disadari orang status masih Kristen, tapi kenyataan tidak ada iman. Jadi untuk bisa mengetahui seseorang punya iman hanya Tuhan, bukan KTP. Tuhan yang melihat saudara percaya nggak sama dia, karena objek percaya itu Yesus. Jadi Yesus tahu sendiri siapa yang percaya kepada dirinya. Kalau saudara jumpa sama seorang, janji kita ya jumpa di simpang sana, jalan-jalan kita ya. Saudara yang tahu apa percaya sama dia, apa enggak? Ya. Hanya yang berhubungan dengan dia yang tahu percaya apa enggak. Saudara bisa punya banyak teman, tapi yang bisa saudara percaya semua enggak? Enggak. Jadi kekristenan itu seperti itu. Memang dimulai dari iman, tapi terus harus menuju iman selanjutnya. Itu sebabnya orang benar itu memang hidup oleh iman. Dari iman yang satu terus ke iman yang lain. Itu sebabnya kita perlu selalu mendengar firman Tuhan, supaya iman kita kembali dihidupkan lagi. Orang benar hanya hidup diselamatkan oleh iman. Itu sebabnya ada firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang, apakah ia mendapatkan iman di bumi di antara orang-orang? Ya, apakah? Saudara, banyak orang berpikir keselamatan itu tidak cukup oleh karena iman, tapi harus dengan juga melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik untuk bisa. Tidak cukup hanya percaya. Adalah seorang yang bernama Martin Luther, aslinya begitu. Karena salah selanjutnya menjadi Luther, anak petani yang miskin. Ibunya Margareta selalu marah-marah sama Luther yang kecil. Ayahnya juga begitu. Dia disekolahkan di Jerman, SD, SMP, SMA selesai. Dia selalu dapat pengajaran dari gerejanya, gereja Roma Katolik. Itu Martin Luther, seorang Romo, seorang imam, tapi sebelumnya dia sekolah SMA. Dia dibilang sama bapaknya, Luther, Martin, kalau harus masuk fakultas hukum, pergilah dia ke universitas. Sebenarnya tidak suka dia. Jadi semua yang dikerjakannya dari mulai SD, SMP, SMA masuk hukum bukan kemauannya. Dia hanya taat sama bapaknya. Dan ibunya suka cerita tentang pentingnya hidup menjauhi dosa. Kalau kau nanti macam-macam melanggar ini, yaitu 10 hukum Taurat, kau tidak masuk surga, kau akan dihukum. Pada zaman itu juga dia menceritakan tentang zaman-zamannya itu, tentang hati-hati dengan sihir di mana-mana, kuasa kegelapan. Sehingga Martin Luther dibesarkan dengan hidup yang sangat takut mati. Sebab dia pikir kalau aku mati, aku masuk neraka ini. Dan di gereja juga dia mendapat iman seperti itu, bahwa kita harus hidup kudus. Dan untuk menenangkan jiwanya, dia berusaha menyiksa dirinya. Misalnya, harus berdoa sehari, doa Bapa kami 10 kali. Karena dia merasa tak cukup sekali minta pengampunan. Ada kalimat ampunilah kami seperti kami juga.
10 kali karena dia merasa selalu dimarahi mamanya. Kerjakan ini, bilang salah ini, semua serba salah. Di sekolah ada kesalahannya. Dan di gerejanya diajari tentang doa pengampunan. Harus berdoa minta pengampunan dosa sehari 6 kali. Bahkan sampai berjam-jam dia berdoa minta pengampunan, Tuhan aku tidak mau dihukum. Dia lakukan sedemikian rupa. Karena satu kali waktu dia berjalan dengan seorang sahabatnya, dan berjalan tiba-tiba datang badai, hujan lebat sekali, petir sapu menyambung. Mereka ketakutan, mereka mencoba mencari perlindungan karena tempat yang terbuka, lapangan terbuka jalan itu. Dan temannya tiba-tiba dikejar oleh api petir. Mati. Martin Luther lari ke bukit dan bersembunyi. Dan dia berdoa menurut keyakinannya agama Roma Katolik. Dia berdoa kepada orang suci. Salah satu orang suci adalah Santa Ana. Itu imannya. Santa Ana. Santa artinya orang suci buat wanita. Saint. Santa Ana, aku berjanji, kau kan wanita suci. Kalau aku selamat sampai ke rumah, berjanji aku jadi biarawat. Karena Santa Ana kan biarawati. Waktu dia pulang, datang lagi badai. Wah. Salah dia. Dia bilang sama orang tuanya, maaf, aku tidak mau jadi sarjana hukum, aku mau jadi biarawan. Ngamuk bapak mamanya. Tapi yang mau dikata udah kemauan anak, masuklah dia ke biara Agustinus. Di situ dia kaget. Setelah dia belajar kuliah, dia pertama kali menemukan di kampus itu Alkitab. Ngeri gak? Dan dia coba baca. Ini rupanya aslinya. Ini isinya. Dia ketakutan. Jauh kali dengan yang aku dapatkan selama ini. Seperti itu. Dia cerita ke temannya yang lebih rohani lagi. Ternyata dia bilang, kenapa kau? Aku takut kali selama dari kecil. Aku takut kali mendapat penghukuman daripada Tuhan. Kenapa? Ya ajaran kita kan begini, kita hidup harus banyak melakukan yang baik, ini. Untuk menghapus dosa, aku harus ngepel lantai. Menurut aku, siksa diriku capek ngepel. Dan sampai ke jalan-jalan dia minta seperti minta roti buat makan. Jadi merendahkan dirinya. Tapi dia tidak mendapatkan kepuasan ternyata. Akhirnya temannya itu yang punya iman sesuai dengan kitab suci, apa dia bilang? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan oleh perbuatan Yesus. Bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh perbuatan Yesus melalui pengorbanannya di salib. Bukan kita manusia, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita diselamatkan oleh iman akan perbuatan Yesus. Dikasihlah ayat itu, baca ayat itu, Roma 1 ayat 17. Kita sudah baca tadi ya. Jadi yang penting ternyata kita diselamatkan oleh iman, kepercayaan, bukan oleh perbuatan. Apa? Iman kepada Yesus Kristus, di mana dia telah mengorbankan dirinya menjadi si penebus dosa.
Itu sebabnya kata temannya yang beriman kepada Yesus Kristus, kamu tahu nggak apa dibilang Tuhan Yesus sebelum dia meninggal? Sudah selesai obat, penghapus dosa. Tetaplah percaya pada iman itu. Hanya dia yang memampukan, menyempurnakan. Akhirnya pun menjadi lega dia. Wah, dosaku sudah ditebus. Dia tenanglah mengikuti perkuliahan itu, saudara. Jadi memang seperti itu. Kita harus bertolak dari iman kepada iman. Cukup sekali iman, cukup sekali beriman. Halo, cukup sekali beriman. Iman itu bisa mundur. Itu sebabnya terus dipimpin dari iman kepada iman. Kita baca Alkitab, tambah iman kita. Baca lagi, tambah pengetahuan, tambah luas, tambah pemahaman, tambah rindu melayani Tuhan. Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Kita sudah diselamatkan? Tidak ada. Berdasarkan apa mau bermegah? Berdasarkan perbuatan? Jawabannya apa? Perhatikan teks kita. Melainkan berdasarkan, ini yang paling penting, keyakinan dulu. Kalau berdasarkan perbuatan, orang lain perbuatannya hebat-hebat. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus, tidak beriman. Jadi bukan berdasarkan perbuatan, dasarnya nomor satu adalah percaya, beriman kepada karya Yesus. Karya yang sempurna. Hutang kita telah dibayar oleh darah Yesus, telah lunas. Tidak ada yang bisa. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya saja. Kalau saudara kerja di satu rumah, digaji sebulan 1 juta. Digaji sebulan itu apakah pemberian cuma-cuma? Kalau dijawab dulu. Pemberian cuma-cuma? Tidak, itu kan upah. Memang hak kita. Tetapi kalau saudara tinggal di satu rumah, makan dikasih, semua dikasih, nggak dipaksa mau kerja, dan dikasih lagi uang 1 juta. Dapat 1 juta itu apa itu? Hah? Itu kasih karunia. Dikasih tanpa kerja. Demikian juga keselamatan itu kasih karunia pemberian Allah. Itu bukan usahamu, tapi perbuatan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Untuk apa kita berbuat baik? Ada 5 hal yang perlu kita pegang dalam iman kekristenan kita, yang menjadi pegangan hidup kita. Kalau tadi dikatakan ada orang mendapat sesuatu tanpa melakukan perbuatan, dia bandel juga dikasih, nakal pun dikasih. Itulah yang disebut dengan amazing grace. Penjahat di salah satu sisi Tuhan Yesus pernah melayani, menghina dia, mencuri, membunuh orang. Tapi saat dia percaya sama Yesus, bahkan belum dibaptis, dia mendapat apa? Amazing grace. Bukan lagi grace, amazing.
ada 5 pilar kekristenan yang perlu dipegang sama kita orang Kristen. Sebab ada Kristen yang lain tidak pegang itu, tapi kita Kristen. Pertama, sola fide. Sola, soli, sol artinya satu, solo, satu. Sola fide, hanya oleh iman. Nomor 1, mesti ada iman. Solu Kristo, hanya pengorbanan Kristus. Jadi beriman kepada Kristus. Sola Scriptura, tulisan Old and New Testament. Percaya kepada Alkitab firman Tuhan. Itu menjadi dasar kekristenan. Kita boleh percaya tradisi atau cerita sejarah boleh, tapi tidak boleh meninggalkan Alkitab. Sola Scriptura. Jadi pegangan kita Alkitab, sola Scriptura. Ya, sola gratia, sola fide, sola Scriptura, sola Cristo, terakhir soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi pendeta atau pastor atau imam atau romo siapapun. Ya, bukan juga bagi Pope. Ada satu yang Protestan, hanya satu Bapa lah. Hanya satu Bapa. Itu diciptakan oleh Martin Luther di Jerman. Jadi bagaimana dengan perbuatan? Kapan kita melakukan perbuatan sebagai orang beriman? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, kita lihat teksnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, itu bukan hasil usahamu. Membuat saudara percaya pun bukan karena saudara. Tuhan yang tanamkan benih itu, yang menarik saudara sehingga menjadi percaya. Bahkan seorang dilahirkan dari rahim seorang Kristen, Tuhan, beruntunglah lahir dari keluarga Kristen. Itu Tuhan yang taruh. Dan kalau nanti lahir pun dari keluarga Kristen tapi tidak menjadi Kristen, nggak juga jamin. Ternyata mama bapaknya Kristen, dia tidak Kristen, berarti Tuhan tidak tanamkan iman juga. Jadi kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Amin. Beruntung saudara lahir sebagai orang Kristen. Itu katanya bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iman itu pun pemberian Allah. Lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Aku mau berimanlah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Semua kasih karunia. Ayat 10 ini ayat kuncinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus sebelum ada Abraham, sebelum ada Musa, sebelum ada Adam, Kristus sudah ada. Dia menciptakan kita. Bahkan sekarang pun dia tetap ada. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa kalau dibilang Kristen? Untuk melakukan pekerjaan. Kalau dijawab untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita ini bukan lebih dahulu melakukan pekerjaan baik supaya selamat. Enggak. Kita diselamatkan dulu, baru ada artinya ya. Baru ada gunanya kita melakukan pekerjaan baik. Karena ada upahnya.
Siapa melakukan pekerjaan ada upahnya. Kalau kita mati, saudara tetap beriman ya, catat tetap beriman, mati. Kalau saudara ada bandel-bandelnya, ada jubur-juburnya, mati misalnya. Saudara diselamatkan nggak? Selama masuk Firdaus. Di Firdaus pun jangan macam-macam, jangan langsung berpikir langsung dekat kayu sama Bapak Abraham. Ada juga levelnya di Firdaus itu. Yang diselamatkan apanya? Jiwa kita baru jiwa, baru roh. Ada di situ. Tubuh di mana? Tubuh di mana? Di kuburan lah. Kalau dikubur, ada juga orang yang dikubur, dia terbakar, banyak yang dikubur. Jatuh di laut, nggak dikubur. Tapi tubuh hangus. Jiwa di sorga. Tunggu nanti datang kebangkitan. Tuhan datang di awan-awan. Suruh bangun yang dikubur. Lama kali kalian diturusin bangun. Kasih tubuh yang baru. Tubuh itu bisa terbang dan menyatu dengan jiwa. Tubuh udah dibetulin. Nanti, sekarang belum. Jadi bentuk jiwa, bentuk roh baru yang di Firdaus itu. Di situ menyatu, muncullah nanti penghakiman. Orang yang betul-betul sudah Firdaus bisa masuk neraka? Nggak bisa, udah pasti masuk ke tempat. Tapi sebelum masuk ke tempat yang sesungguhnya, melewati lebih daripada taman itu, ada buka buku tentang perbuatan baik. Itu dalam kitab Yahya, untuk menerima upah. Yang melayani, yang berkorban, yang setia terima upah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Jiwanya bukan masuk Firdaus, tempat penantian, itu menderita. Jiwanya menderita. Dan nanti dia terakhir dibangkitkan. Setelah orang percaya bangkit, dia terakhir menyatu dengan jiwanya, tubuhnya ini, go to hell. Di sekarang ini sudah ada orang yang di neraka. Kalau untuk firman Tuhan, udah ada. Kalau nerakanya kali belum. Penantian seperti neraka. Itulah orang kaya itu. Masuk dari siksa. Masuk. Itu kata firman Tuhan, saudara kasih. Jadi perlu kita berbuat baik. Perlulah untuk nanti menentukan dapat rumah tipe berapa. Kan Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat sesuai dengan bahan bangunan yang saudara siapkan di bumi ini. Terus supaya kita ini diajari, ayo berkorban, melayani buat ini. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Nggak kerja, nggak pernah kerja buat Tuhan. Apa yang mereka upah? Di PD aja saudara kerja dapat upah. Kalau nggak pernah kerja buat Tuhan, tiba-tiba sampai di sana tadi, bos, mana upahku? Aku kan Kristen. Oh, kau kerja apa ya? Kalau kita kerja di apa kan? Berapa jam kau kerja? Berapa jam? Jam sekian gajimu sebulan ini, stroke-nya sekian jam. Di surga juga begitu. Mau bekerja, pacaran semua. Misalnya, ada upahnya. Ada mejeng makan bakso. Cek kalau hari Minggu mana dia kemana? Nongsa. Barela. Banyak ilustrasi saja. Ya. Jadi perlu kerja buat Tuhan, berbuat baik. Perlu. Setelah kita diselamatkan, daripada kita capek kerja, berharap kita selamat, tapi nggak beriman, udah capek. Terus
dalam kekristenan Protestan mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, solo Christo. Dan keselamatan itu hanya sola gracia, hanya kemurahan. Gereja Protestan tidak merangkul umat lain, mengatakan kita rekam sekerja Allah. Tidak ada seperti itu. Dan dikumpul umat lain berdoa bersama-sama, kita punya Tuhan yang sama. Tuhanku Yesus Kristus, Tuhanmu, Tuhan dia zat, katanya zat. Maka seberang itu katanya, Tuhan kalian itu apa wujudnya? Dia zat. Coba cek zat itu di secara ilmu fisika, zat itu berapa macam zat? Zat cair, ya kan? Apalagi? Padat, apalagi? Gas, apalagi? Itu aja. Pintar. Nah, kira-kira Allahnya mereka disebut zat itu zat apa ya? Gas kah? Harumkah kalau dia gas? Meledakkah? Bau kah? Yang bau itu kan gas juga kan? Padatkah? Seperti batu yang hitam itu. Begitukah Allah itu sehingga disembah? Padatkah? Cairkah? Yesus Kristus, dia serba bisa. Mau jadi seperti api, bisa nggak? Seperti angin, seperti badai, bisa. Dia adalah makhluk roh yang bisa wujud atau tidak wujud, luar biasa. Dan dia tidak disebut zat. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau zat maha kuasa, kalau zat maha kuasa mana? Kalau dia batu diletakkan, letaklah dia. Kalau dia gas bisa bocor, sebanyak. Jadi mari kita, saudara, jangan lupa mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di situ Martin Luther mengetahui, wah, aku diselamatkan oleh kasih karunia dan firman Tuhan satu-satunya menjadi pegangan. Sebagai seorang imam, satu kali dia diundang ke Roma dan sampai dia di sana diundang oleh Paus. Martin Luther seorang biarawan Katolik yang melihat kehidupan di kepausan. Kalau di paus itu banyak, ada kardinal, ada ini banyak, ada uskup. Dia melihat kehidupan mewah, kehidupan kedagingan. Ini versi zaman dulu ya. Bahkan paus dulu ada yang punya selir, punya istri. Setelah boleh cek dari yang pertama sampai urutannya kehidupan gelap paus, ada di YouTube. Kengerian itu, hidup mewah di kepausan. Orang ini enak-enak. Dia marah. Akhirnya dia pun memprotes. Dan salah satu yang dia protes dari 95 dalil atau tesis, itu kalau bilang tesis itu lembaran kertas yang panjang di gereja Katolik di Jerman, di Wittenberg, di pintu itu dia pang. Kebetulan dia tulis dan salah satu tesis yang mengatakan hiduplah kudus bagi para imam, yang macam-macam. Ya, jangan ikuti gaya dunia seperti itu. Jangan terlalu memakai semua uang gereja. Kemudian juga dia melihat terlalu dipersulit orang meminta ampun dosa. Harus beli surat akhlak indulgensi, surat pengampunan dosa.
Dan biasanya orang kalau minta pengampunan dosa melalui imam nggak selalu jujur, kadang-kadang nggak juga, nggak semua dibilang, nggak semua dibilang. Dapat surat dibayar, dosamu diampuni. Satu kali gereja Katolik Roma, pusat kota Roma, sedang membangun Basilika Saint Peter, sampai sekarang masih ada. Dan basilika yang ada di sana itu memerlukan biaya yang besar. Paus bilang sama asistennya, cepat jual sebanyak mungkin surat-surat akhlak pengampunan dosa. Kita perlu banyak uang untuk membangun gereja. Kenapa gereja itu harus megah seperti gereja Katolik, gereja Ortodok? Mesti tinggi menjulang, mesti banyak lampunya, mesti seninya luar biasa. Kenapa? Karena menurut Paus pada waktu itu, gereja adalah gambaran kerajaan Allah. Gereja gambaran surga, penuh dengan gemerlapan. Dan karena pusat agama waktu itu di kota Roma, gereja itu bisa menjadi masterpiece Katolik. Mesti megah. Itu sebabnya gereja yang asli gereja sebenarnya harus 2 kali tingginya gereja kita ini, menyimbolkan surga. Mesti megah, dan mesti menjulang tinggi, mesti ada kubahnya, menyatakan dilingkupi Tuhan, mesti ada menara-menara yang tinggi. Enggak seperti kita ini. Kita kan nggak ada uang kita. Seperti itu. Mimbarnya mesti megah. Itu kata Paus. Memang itu ada benarnya, karena gambaran surga. Waktu Martin Luther bilang, kaya kali pun Paus itu, uang dia lebih kaya daripada orang terkaya yang ada pada zaman itu. Uang dia sajalah, karena semua uang dari semua gereja masuk ke kas gereja dihandle oleh Paus. Uangmu banyak, jangan dipaksa jemaat yang miskin-miskin. Harus beli surat, beli, karena tidak ada yang tidak berdosa kan? Ya kan? Karena pengampunan dosa harus beli. Itu sebabnya Martin Luther itu, gimana mau diselamatkan dia? Harus dua ini. Waktu lihat itulah diprotes Martin Luther. Tidak ada pengampunan dosa karena itu. Dan Paus tidak berhak untuk menyatakan seseorang berdosa atau diampuni. Ditulis banyak sekali aturan. Itu semua salah. Ada beberapa hal poin yang perlu kita lihat supaya saudara tahu ya, bagaimana hidup bertuhan itu. Salah satu peraturan daripada gereja yang harus kita tinggalkan, untunglah itu juga tinggalkan. Tahun 1854, gereja menyatakan Maria Immaculate Conception. Itu Paus yang menentukan. 1854, cek di YouTube. Di situ diumumkan Maria lahir tanpa dosa. Padahal Maria itu orang biasa. Saudara boleh melihat silsilah Maria, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Lahir dari mana? Ada sanggahan di YouTube terakhir ini orang-orang gereja ini kita menghormati Bunda Maria. Bagaimana Yesus mau lahir ke dunia, anak Allah, lahir di tempat, di rahim orang berdosa. Mau lahir dimanapun karena dia Allah. Tidak ada orang yang bisa membuat Yesus menjadi najis. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Dia Allah. Mau dimanapun dia tetap Allah dan dia tidak bisa najis. Mau dimanapun.
dia Allah, dia tidak akan pernah bisa najis. Sehingga mereka mengatakan Maria itu harus suci dari lahir pun tanpa dosa. Coba kita tanya, kalau dia lahir tanpa dosa, yang mencetak dia, bapak dia, mama dia, kan lahir dari sel telur dari bapak dia, suci. Demikian juga keurut-urutannya di atas, mesti suci dong. Kalau kita bikin adonan kan dari awal kan mesti semuanya beres. Dan di tahun itu juga dikatakan, ya, dia dikatakan karena dia tidak berdosa, dan Maria juga menderita ketika Yesus disalibkan. Ya, menderita karena Maria juga menderita, seperti tertikam batinnya melihat anaknya disalib. Dan keluarlah juga satu doktrin kepada mereka, satu dogma yang mengatakan Maria juga karena menderita, Maria juga menebus dosa. Dia juga si penebus. Itulah sebabnya mereka bisa berdoa kepada Bunda Maria, karena dia penebus juga bersama dengan anaknya. Dia juga ditetapkan sebagai Maria, sebagai ibu gereja. Terus juga keluar lagi pernyataannya Maria sebagai Bunda Allah. Lama-lama disejajarkan posisi, lama-lama digeser posisi Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka selalu menggabungkan dan berdoa selalu pada Bunda Maria. Saudara berdoa kepada siapa? Mereka begitu menghormati. Itu sebabnya di semua gereja Protestan pasti pusat utamanya adalah Yesus Kristus, saudara. Mereka juga membuat satu pengajaran atau dogma. Selain harus berdoa Salam Maria, itu mesti dihafal, mereka juga menyatakan perjamuan kudus, roti itu dikatakan langsung menjadi tubuh dan darah Yesus. Di situ imam itu berkata, inilah tubuhku, langsung itu tubuh Yesus. Inilah darahku, itu darah Yesus. Itu sebabnya kalau mereka misa, ada nggak bedanya sama kita kalau misa? Gimana mereka misa? Satu hosti bulat dikasih, kadang ke mulut, kadang ke tangan, makan. Tidak ada dikasih anggur. Ada dikasih anggur? Ada? Mana ada? Karena apa? Kalau dikasih hosti roti ke tangan, kecil kemungkinan jatuh. Kalau dikasih nanti anggur, jatuh, tercurah lagi darah Yesus. Itu sebabnya mereka jemaat tidak dikasih anggur. Itu hanya imam yang minum. Makan dulu. Minum. Sama umat dibohongi. Ini yang nak lihat sama aku aja nih. Kenapa? Jangan sempat tumpah. Pernah di sini tumpah cawan? Oh, sering pula ya. Bertolak. Kalau dikatakan inilah tubuhku, benar nggak itu tubuh Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus ngomong, yang mana yang benar nih? Inilah darahku, bohong Tuhan Yesus. Saudara, dalam bahasa asli Ibrani maupun Yunani tidak ada kata adalah. Kalau untuk menjelaskan, nggak ada kata gantinya. Contohnya demikian. Dalam perjanjian lama ya, dari laut itu, dari air itu, dari sungai itu muncullah 7 ekor lembu yang gemuk. Dan tidak lama kemudian muncullah 7 ekor lembu yang kurus.
dengan penglihatan Daniel. Dan kemudian 7 ekor lembu yang kurus itu apa dikatakan? Memakan lembu yang gemuk. Hebat kali lembu sama lembu makannya. Dimakan. Wah. Tapi heran, lembu yang kurus tetap kurus. Tak ada nampak perubahan. Padahal dimakan. Langsung waktu dia bertanya kepada Tuhan, apa artinya itu Tuhan? Dijawablah kepada Daniel, 7 lembu itu adalah 7 panen kemakmuran. Tapi nanti 7 lembu yang gemuk itu adalah kekeringan. Jadi lembu apakah tahu? Enggak kan? Jadi artinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan adalah, bukan. Kalau misalnya Yohanes berkhotbah dia, datang orang Farisi, padahal mereka nggak subuh-subuh mau dibaptis, langsung dia bilang, anjing yang datang. Kamu adalah anjing, keturunan ular beludak. Benar? Mana benar? Demikianlah juga seperti itu. Jadi tetap itu adalah menggambarkan tubuh Yesus hancur bagi kita. Amin. Terpecah-pecah dibagi oleh gembala, kita makan, ada dalam diri kita pengorbanan Tuhan. Ketika kita minum, ada darah Yesus bagi kita. Ketika kita minum, itu adalah menggambarkan supaya kita ingat bahwa dalam diri saudara ada tubuh Yesus. Di dalam darah saudara ada darah Yesus. Dengan iman banyak hal yang baik. Di poinnya saudara, kenapa Bapak Gembala khotbah tentang hal ini? 31 Oktober, tiap 31 Oktober gereja mengingat pemulihan gereja. Sebaiknya saudara, mari tambahkan iman kepada Tuhan Yesus melalui mentaatinya demi keselamatan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri.